Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa landasan, menciptakan alam tanpa gantungan. Selanjutnya, selawat bernada mahkota salam, marilah sama-sama kita hidangkan kepada salah seorang pemuda yang datang dari Gunung Sahara. Kedatangannya ibarat payung di kala kehujanan, ibarat lilin di kala kegelapan, dan ibarat kompas di kala kesesatan. Siapakah beliau? Beliau anak daripada Aminah, ayahnya yang bernama Abdullah, yang lahir di tengah kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal bertetapan dengan tahun gajah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demi mempertahankan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, beserta al-sahabat beliau sekalian. Ta'zim wal ikraman saya kepada ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, yang muktabar keduanya di sisi Allah. Dan ta'zim wal ikraman saya kepada abang selaku pimpinan pondok pesantren ma'al ummi beserta keluarga. Dan ta'zim penghormatan saya kepada dewan juri beserta, dan ta'zim penghormatan saya kepada dewan-dewan guru beserta dewan-dewan juri yang sudi kiranya menilai kami dengan seadil-adilnya. Dan penghormatan saya kepada tunggu protokol yang sudah memanggil nomor urutan saya, dan penghormatan saya kepada seluruh pendengar radio beserta santriwan dan santriwati yang perjuangan. Untuk mempersingkatkan waktu, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan dengan sebutan remaja di masa modern. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus gaul biasanya disebut dengan ABG.
hati adalah teman yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menolong untuk menjadi remaja yang unggul. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melihat situasi dan kondisi perkembangan zaman sekarang sungguh sangat tajam, terutama dalam bidang teknologi informasi yang mungkin dahsyat pengaruhnya. Kehidupan anak-anak dan remaja terancam paling mudah kena getahnya, sehingga perasaan letih dan resah menyelimuti para orang tua, kehidupan keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Betapa dahsyatnya perubahan yang sedang terjadi, dampaknya mengkhawatirkan terhadap kehidupan anak dan remaja. Kasus pelanggaran moral yang mengerikan semakin terbuka, kekerasan dan kenakalan remaja dengan segala coraknya terasa kian merajalela. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah industrialisasi dan teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, sehingga manusia kini sedang menghadapi krisis moral dan spiritual yang diakibatkan oleh banyaknya kemajuan teknologi yang tidak sesuai dengan etika dan moral. Seperti contoh, misalnya internet. Internet adalah salah satu alat sebagai sarana teknologi canggih yang pada awalnya dulu dimaksudkan untuk membantu kelancaran komunikasi, tetapi pada akhir-akhir ini penggunaannya banyak digunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan norma-norma dan agama. Kalau di dalam suatu rumah tangga, si ayah mau ke barat, si ibu mau ke timur, dan si anak bebas mencari jalannya sendiri tanpa mendapatkan pimpinan dan bimbingan, maka akhirnya timbullah apa yang dinamakan orang sekarang, yaitu dalam bahasa keren disebut dengan broken home, yaitu rumah tangga yang hancur berantakan. Sekarang ini zaman modern bang, serba canggih kak, serba teknologi deh. Mau bicara sambil tatap muka tinggal 3G, dan bisa juga dengan cashback. Mau tahu kabar dunia viral, tinggal orsing di internet. Mau tahu keluarga yang berjauhan, tinggal telepon. Mau tahu status teman dan upload foto terbaru, tinggal online di Facebook sambil chattingan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Santuk di rumah tinggal SMS-an. Masya Allah, betapa mudahnya ya. Mengapa di setiap mudah lebih susah? Mengapa di setiap kemajuan tinggal kemunduran? Hanya satu jawabannya. Apa? Yaitu hati. Mengapa hati? Karena hati telah dibutakan dengan nikmatnya dunia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwiranihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, oleh karenanya jangan tunggu sampai besok. Mulai dari sekarang, marilah kita persiapkan diri kita untuk menjangsang kesuksesan. Ingat, belajar teratur dan jalani kehidupan. Insya Allah kamu pasti sukses. Hidup kita
zahaba. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sikulat puncak melambung di calak putung na bengke Honda. Para peserta Mandung Tasanjung mengai melambung.